Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Iman beserta seluruh jajaran pengurusnya, Ketua Majelis Ta'lim Masjid Nurul Iman beserta seluruh jajaran pengurus, juga tidak lupa seluruh jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang Allah muliakan dan senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini selain puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semuanya berbagai macam nikmat. Ya, alhamdulillah, dengan itu semuanya kita Allah takdirkan dan Allah tetapkan untuk bisa hadir salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tafsir. Mudah-mudahan ini semuanya bisa memberikan kebaikan dan manfaat untuk kita di dunia maupun akhirat kelak. Amin. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada pemimpin kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, bisa kembali hadir di sini dengan set yang baru, meja baru, tempat duduk baru. Alhamdulillah. Jadi sekarang sebenarnya lebih enak seperti ini ya, lebih enak seperti ini. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, dan kita sekarang sudah memasuki surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at. Seperti biasa, sebelum kita mengkaji ayat per ayat, kita baca dulu. Ya, mudah-mudahan dengan kita bisa membaca dulu, ini menambah keberkahan, menambah pahala juga dengan kita membaca Al-Quran. Nanti bisa diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا
تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فقال أنا ربك ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى Sadaqallahul Azim. Jadi An-Nazi'at nanti kita bagi dua ya, karena waktunya terbatas. Baik, saya akan membahas surat An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 26 yang tadi kita baca. Ini menarik karena walaupun secara umum surat An-Nazi'at ini membahas tentang kejadian hari kiamat, hari kebangkitan, tapi di situ diselipkan kisah tentang Fir'aun, kisah Nabi Musa. Nah, untuk surat An-Nazi'at ini merupakan secara urutan mushaf surat ke-79. Ya, surat ke-79. Ya. Kemudian surat Makkiyah ini merupakan surat An-Nazi'at ini merupakan surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Artinya surat An-Nazi'at ini turun saat Nabi berada di fase Makkah, saat berdakwah di Mekah kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan salah satu tanda atau ciri surat yang turun di Mekah adalah ketika ayatnya membahas tentang hari kiamat atau hari kebangkitan. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Nggak percaya mereka. Dan itu menjadi penyebab dia salah satunya mereka disebut dengan kafir Quraisy. Padahal kalau keberadaan Tuhan mereka percaya. Orang kafir Quraisy itu percaya. Cuman masalahnya mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala. Sehingga orang kafir Quraisy dia tetap melakukan apa? Tawaf di Ka'bah, berhaji. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul,
Itu mereka terbiasa, udah menjadi tradisi bagi mereka tawaf di Ka'bah, berhaji tiap tahun. Tapi mereka tidak percaya akan hari kiamat dan hari kebangkitan. Maka termasuk surat An-Nazi'at, surat kedua di juz 30 atau di juz amma ini, menceritakan tentang kejadian hari kiamat. Ini menarik. Dan di ayat pertama di surat An-Nazi'at ini, Allah bersumpah dengan apa? Dengan malaikat. Ketika Allah berfirman, "Wan-nazi'ati gharqa." Demi malaikat-malaikat yang menyambut nyawa dengan keras. Yang menyambut nyawa siapa? Allah. Tapi melalui perantara malaikat. Ada petugasnya. Tapi semuanya atas izin dan ketetapan dari Allah. Lalu Allah bersumpah demi malaikat-malaikat yang menyambut nyawa dengan keras. Artinya apa? Kata para ahli tafsir, ada malaikat yang menyambut nyawanya dengan keras. Dan ini khusus bagi orang-orang kafir. Maka Allah akan menyambut nyawa mereka dengan keras. Nah, dan Allah bersumpah dengan sesuatu yang dahsyat, yaitu malaikat. Nanti di ayat 6-nya untuk mempertegas bahwa hari kebangkitan itu akan terjadi. Nah, kata para ulama, orang kafir itu benar-benar proses pencabutan nyawanya itu akan sangat-sangat keras. Termasuk orang muslim tapi yang hidupnya membangkang, orang fasik, orang munafik. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah menyampaikan di tengah para sahabat, ketika orang kafir waktu hidup di dunia sudah mau habis, maka saat itu turunlah dari langit para malaikat yang berwajah hitam, memakai pakaian kasar dari api neraka. Itu disebutkan di dalam hadisnya. Dan malaikat itu turun mendekat di sekitar orang kafir yang akan meninggal tersebut. Di sepanjang mata memandang yang orang kafir mau wafat itu, mereka udah standby. Kemudian gak lama kemudian turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di samping kepala orang kafir tersebut. Kemudian di hadis tersebut, malaikat pencabut nyawa itu malaikat siapa? Israel berkata kepada jiwa atau roh dari orang kafir tersebut, "Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatillahi wa ghadab." Keluarlah kamu menuju murka Allah dan kemarahannya. Ini disebutkan di hadis tersebut. Maka saat itu roh orang kafir tersebut dicabut dari tubuhnya seperti kita mencabut ikatan besi di baju wol yang basah. Diibaratkan di hadis tersebut seperti as-sufud. Sufud itu biasa besi yang suka dipakai menggantung daging. Orang jualan dagingnya itu, daging sapi itu digantung-gantung gitu. Nah, itu namanya as-sufud. Hadisnya disebut dengan kata as-sufud. Seperti baju wol yang tersangkut oleh sufud, kemudian sufudnya itu ikatan yang kaitan besi itu dicabut. Itu cara mencabut orang kafir. Kalau baju wol yang basah itu ketika nyangkut, bahkan duri nyangkut itu, ketika dicabut itu pasti rusak ya. Dicabut. Nah, itu orang kafir itu seperti dicabut seperti itu. Cabut. Pasti itu akan sangat-sangat menyakitkan. Namun, memang pencabutan nyawa orang kafir seperti itu memang perkaranya gaib. Karena yang dicabut ada jiwa atau rohnya. Hal ini ditegaskan lagi di surah Al-Anfal ayat ke-50 ketika Allah berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Wahai Muhammad, seandainya engkau melihat
bagaimana ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, malaikat tersebut sambil memukul wajah dan punggung orang-orang kafir tersebut. Masya Allah. Dipukul wajah dan punggungnya. Namun sekali lagi ini perkara gaib. Mungkin orang kafir terlihat ketika meninggal seperti tenang, tapi pada hakikatnya jiwa atau ruhnya itu tidak tenang. Kenapa? Karena ini bagian dari azab bagi mereka. Azab Allah untuk mereka. Jadi ketika di dunia saat wafatnya saja udah Allah azab. Belum nanti di alam barzakh atau di kuburannya Allah azab juga. Apalagi nanti kelak di akhir. Nauzubillah. Kemudian di ayat kedua Allah menjelaskan mirip dengan ayat pertama, wan nasyitati nashta. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, ini beda nih. Tapi sama-sama bercerita tentang malaikat pencabut nyawa atau Israfil. Cuman bedanya di proses lain malaikat tersebut mencabut nyawa dengan lemah lembut. Siapa yang dicabut nyawa dengan lemah lembut? Orang-orang beriman. Orang-orang beriman dicabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad, sebenarnya lanjutan dari hadis yang tadi yang saya sebutkan, maka kalau orang beriman, kata Nabi, malaikat Israel akan datang saat waktu hidup di dunia akan habis, kemudian sama duduk di samping kepala orang yang mau wafat tersebut, kemudian mengucapkan dengan lemah lembut, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Dan riwayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Silahkan keluar kamu menuju ampunan Allah dan ridhonya. Dengan lemah lembut tuh dibisikin. Maka kata Rasulullah, ruhnya pun keluar dari jasadnya seperti air yang menetes dari ceret. Lembut banget. Seperti air yang keluar dari mangkok, dari ceret gitu. Netes. Masya Allah. Itulah ya proses wafatnya orang-orang beriman. Walaupun memang kalau kita perhatikan hadis lain, proses sakaratul maut itu pasti ada rasa sakitnya. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW saat wafat merasakan sakit. Merasakan sakit Rasulullah, kekasih Allah. Bahkan sakitnya sakaratul maut yang akan kita rasakan nanti itu sudah setengahnya ditanggung oleh Rasulullah SAW. Pernah dengar hadis ini? Ketika Rasulullah menjelang ajalnya, kisahnya menarik itu. Di dalam hadis diceritakan. Bahkan yang dampingin kan Fatimah itu, nah Aisyah. Itu Rasulullah tuh ketika Jibril datang ingin malaikat Israel datang ingin mencabut nyawa Rasulullah gitu. Ketika Rasulullah sakaratul maut bertanya, apakah rasa sakit sakaratul maut umatku akan terasa seperti ini juga, kata Rasul. Nih, bayangkan Rasulullah saking cintanya sama umatnya. Iya betul ya Rasulullah, akan seperti itu juga. Maka kata Rasul apa? Maka Rasulullah berdoa apa? Ya Allah, kalau memang seperti ini, maka timpakanlah setengah rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku. Sampai dalam hadis itu diriwayatkan bibir Rasulullah itu sampai menghitam. Maka yang akan kita rasakan nanti saat kita sakaratul maut, rasanya itu sakitnya itu setengahnya sudah ditanggung oleh Rasulullah SAW. Itu saking cintanya sama umatnya. Sampai Rasulullah itu menjelang ajalnya aja masih ingat umatku. Rasulullah nggak nyebut keluarganya, anakku atau istriku, enggak. Yang dipanggil dan disebut oleh Rasulullah saat sakaratul maut siapa? Umatnya, termasuk kita nih. Kita kan termasuk umat Rasulullah.
Makanya keterlaluan kalau kita gitu ya, umat Nabi, tapi tidak ada sama sekali kecintaan kepada Nabi kita. Padahal Nabi kita begitu cinta sama umatnya, bahkan umatnya yang belum beliau lihat gitu. Tapi beliau udah memikirkan sampai siap menanggung setengah dari rasa sakit sakaratul maut umatnya. Masya Allah, sampai seperti itu Rasul. Nah, maka orang beriman saat sakaratul mautnya itu, saat proses pencabutan nyawa, itu apa? Akan sangat lembut, walaupun tetap merasakan sakit. Nah, ini sumpah yang kedua yang Allah sebutkan di ayat kedua surat An-Nazi'at. Demi malaikat-malaikat yang menyabut nyawa dengan lembut. Kemudian di ayat ketiganya Allah melanjutkan wassabihati sabha, demi malaikat-malaikat yang turun dari langit secara cepat. Nah, disebutkan bahwa malaikat itu ternyata ada banyak sekali. Termasuk ada malaikat yang menjadi penghuni langit. Ada malaikat penghuni langit. Dan suatu ketika malaikat penghuni langit itu diberikan instruksi oleh Allah untuk turun ke bumi untuk melaksanakan tugas, itu turunnya cepat banget. Turun cepat. Bahkan kata para ulama, kecepatan malaikat ini lebih cepat daripada kecepatan jin. Jin itu cepat juga. Makanya di dalam Al-Quran di surah An-Naml, bisa dicek An-Naml ayat 39 sampai 40, itu diceritakan kisah Nabi Sulaiman ketika ingin memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Maka kan salah satu mukjizat Nabi Sulaiman itu bisa apa? Menguasai dan mengendalikan jin kan. Maka ketika Nabi Sulaiman mengatakan siapa yang bisa mindahin dengan cepat singgasana Bilqis, maka di surah An-Naml ayat 39, qala ifritum minal jinni an atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Bilqis ya, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Engkau mau berdiri, singgasana udah ada. Cepat kan? Cepat itu. Itu jin. Ifrit itu bagian dari jin. Jadi ada iblis, kalau iblis itu dedengkotnya gitu kan. Kalau ifrit itu jagoannya, satrianya istilahnya. Ya, pendekarnya gitu, ifrit. Nah, tapi tiba-tiba di barisan orang-orang spesial Nabi Sulaiman itu tiba-tiba ada orang soleh berkata. Lalu tiba-tiba berkata apa? Ana atika bihi qabla ayyar tadda ilaika torfuk, di ayat 40-nya itu di An-Naml. Wahai Nabi Sulaiman, aku bisa lebih cepat lagi. Maka aku bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau memejamkan mata engkau udah pindah. Masya Allah. Sebelum memejamkan mata itu singgasananya pindah. Kata para ahli tafsir menafsir ini, orang itu adalah manusia, orang soleh yang dekat sekali dengan Allah. Maka dia berdoa kepada Allah, lalu Allah menginstruksikan malaikat untuk memindahkan singgasana tersebut langsung dengan cepat. Jadi yang memindahkannya malaikat, dan itu lebih cepat daripada jin melalui doa orang soleh tadi. Jadi malaikat itu sangat cepat dan lebih cepat daripada jin. Ya. Itu ayat ketiga. Kemudian di ayat keempatnya fassabiqati sabqa. Dan demi malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Nah, ini penegasan bahwa malaikat itu sangat cepat. Dan malaikat merupakan makhluk Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Sampai-sampai Allah bersumpah dengannya. Kalau Allah berhak bersumpah dengan segala makhluknya. Kalau kita nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya, maka kata Nabi, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia telah kafir atau telah syirik. Ya. Tapi Allah berhak dengan
bersumpah dengan makhluknya, dan itu menandakan bahwa ketika Allah bersumpah dengan sesuatu makhluknya, maka itu menandakan makhluk tersebut memiliki keistimewaan, termasuk malaikat. Maka Allah melanjutkan, fal mudabbirati amro, demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan. Jadi sumpahnya semuanya 5 ayat ini tentang malaikat. Jadi ada malaikat yang mengatur urusan-urusan, baik urusan di langit ataupun di bumi. Makanya kata Nabi, ada malaikat penjaga gunung, ada malaikat penjaga laut, ya. Itu ada semuanya. Ada malaikat di langit, ada malaikat di akhirat penjaga surga, penjaga neraka, pencabut nyawa. Itu banyak sekali. Jadi malaikat itu jumlahnya banyak. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, tidak ada sejengkal pun di langit, ya. Di langit tidak ada sejengkal pun, ya, kecuali ada malaikat di situ yang bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di langit, saking banyak jumlah. Termasuk kata Nabi, ketika kita berkumpul untuk mengkaji Al-Quran seperti ini, maka turunlah para malaikat untuk menyaksikan di sekeliling kita. Ini di sekeliling kita itu ribuan malaikat. Sepanjang majlis ini, malaikat berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang ada di majlis ini dan rahmatilah mereka. Itu hadisnya sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah itu. Itu malaikat tuh selalu hadir mendampingi kita, mengiring kita saat kajian-kajian seperti ini. Sambil mendoakan terus sampai kita bubar dari sini. Itu salah satunya malaikat. Dan banyak dijelaskan di dalam hadis-hadis. Nah, yang mengurusi pencabut nyawa, yang termasuk menurunkan hujan, itu ada petugasnya malaikat. Tapi semuanya itu melaksanakan tugas sesuai dengan perintah dan ketetapan Allah. Ya. Termasuk misalnya yang menurunkan hujan kan malaikat. Tapi itu semuanya atas titah dan perintah dari Allah. Sehingga kalau kita mau hajatan misalnya, pengen gak hujan, maka mintanya sama siapa doanya? Sama Allah. Nggak ada mintanya doa sama malaikat gitu. Wahai malaikat penurun hujan, tahan dulu gitu. Nah, itu dosa, itu syirik. Menyekutukan Allah dengan malaikat. Kenapa? Karena semuanya malaikat itu hanya melaksanakan tugas dan perintah dari Allah. Kalau di Al-Quran, di ayat lainnya menyebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu senantiasa tidak pernah membangkang, ya, tidak pernah membangkang setiap titah Allah, ya, dan dia akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Makanya ada istilah di kita, sosok malaikat aja gitu. Emang benar malaikat itu nggak pernah melakukan dosa. Kita bukan malaikat, iya, emang bukan malaikat gitu. Jadi ada makhluk yang memang Allah ciptakan itu tanpa dosa, malaikat. Di sebelah kirinya ada yang makhluk yang Allah ciptakan senantiasa berdosa. Siapa? Setan gitu kan, kayak gitu. Iblis gitu ya. Nah, ada pertengahan, siapa kita? Kadang ke kanan, kadang ke kiri gitu. Kadang taat, tapi kadang juga dosa gitu. Seperti itu manusia. Ya. Nah, kemudian di ayat 6-nya, ya, penegasan sumpahnya. Sumpah itu fungsinya salah satu untuk menegaskan. Apa yang ingin Allah tegaskan sampai Allah bersumpah? Yauma tarjufur rajifah. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang dunia, mengguncang alam. Ini nih, kata Allah, sampai Allah didahului dengan sumpah, saat tiupan pertama tersebut, gitu kan, engkau akan dibangkitkan pertama dengan prosesnya tiupan pertama mengguncang alam. Siapa yang niup? Malaikat. Hancurkan langit, bumi dan kita sudah bahas di surat Al-Infitar, idzas sama'u fatarat, ketika langit terbelah gitu. Atau idza zulzilatil ardu zilzalaha, saat bumi berguncang.
Prosesnya setelah apa? Tiupan sangkakala pertama. Padahal kalau tiupan itu kan sebenarnya kalau manusia itu tiupan itu nggak bakal sampai menghancurkan ya. Tiup itu gitu ya. Seperti itu. Tapi Allah ingin menghancurkan langit dan bumi dengan tiupan, menunjukkan bahwa manusia itu sangat lemah. Dengan tiupan semuanya hancur. Dengan tiupan. Dengan sekali tiupan itu hancur langit bumi, dan itu menewaskan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, termasuk jin dan wafat meninggal. Semuanya meninggal. Tapi seperti yang saya jelaskan, hari kiamat orang beriman wafatkan sebelum terjadi kiamat. Allah kirim angin asap lembut ke rumah-rumah yang mewafatkan orang-orang beriman. Di dalam hadis dikatakan seperti itu. Kemudian di ayat berikutnya, tatsba'uhar radifah. Tiupan pertama tadi diiringi atau diikuti dengan tiupan kedua atau tiupan yang berikutnya atau kedua. Ketika makhluk semuanya meninggal, mati dengan tiupan pertama dan hancur, maka selanjutnya Allah tiupkan sangkakala yang kedua. Tiupan apa yang terjadi? Semua makhluk yang sudah meninggal dari zaman Nabi Adam sampai nanti hidup kembali, bangkit pada tiupan kedua. Semuanya dihidupkan kembali. Mereka bangkit, termasuk yang meninggalnya terbakar atau tubuhnya hancur, itu akan dikembalikan dengan wujud semula. Nanti di ayat berikutnya akan ceritakan. Apa yang terjadi pada saat itu? Sangat ketakutan. Berbeda. Dan semua manusia takut. Kata para ulama termasuk Nabi juga takut. Merasa takut. Itu fitrah. Tapi tingkatan ketakutan itu berbeda-beda. Orang-orang 42 itu diceritakan ketika Allah berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul kata Allah, jangan kalian mengira Allah lalai atau Allah diam saja terhadap perbuatan orang-orang zalim. Sesungguhnya sampai masa di mana mata mereka akan terbelalak, matanya terbelalak, kaget, takut. Jadi ketika ini kayak masih kita anggap Allah tuh diem, kok dia perbuatan zalimnya udah parah banget, menyengsarakan rakyat, ngambil duit rakyat, tapi hidupnya seneng-seneng aja, mewah aja. Jangan pernah menyangka Allah diem. Allah sengaja istidraj. Ya, Allah sengaja biarin dia maksiatnya tambah banyak gitu ya, dosanya tambah melimpah. Nanti Allah tunda azabnya hingga nanti di akhirat saat matanya terbelalak, kaget, merasa takut gitu. Seperti itu. Jadi jangan anggap Allah diam dengan kelalaian atau dosa yang mereka lakukan. Ya, tashkhasu absar, matanya terbelalak karena rasa takut, saking takutnya sampai ya seperti itu. Bahkan di surat itu yaumi zuruqa disebutnya, wajahnya sampai bukan pucat lagi, sampai membiru karena saking takutnya. Kemudian di ayat berikutnya absaruha khasyi'ah, pandangannya itu tertunduk. Siapa? Orang-orang kafir. Mereka meratapi nasib, aduh gimana ini? Kenapa? Karena mereka menyangka dulu waktu hidup di dunia nggak bakalan ada proses kebangkitan seperti ini. Nggak nyangka mereka. Nggak menyangka. Maka di ayat berikutnya mereka sampai berkata, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah.
Mereka berkata, atau orang-orang kafir ini berkata, "A'inna lamarduduna fil hafirun." Apakah sungguh gitu? Sungguh kita akan benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula. Jadi mereka nyangkanya dibangkitkan untuk dihidupkan ke kehidupan semula seperti hidup di dunia. Mereka nyangkanya seperti itu. Lamarduduna fil hafirah, akan dikembalikan ke kehidupan semula gitu. Sampai mereka tuh karena nggak yakin, mereka bilang di ayat berikutnya itu, "Aidza kunna 'idhaman nakhirah." Apakah kita akan dibangkitkan juga saat kita telah menjadi apa? Tulang belulang yang hancur. Nakhirah itu hancur. Apakah kalau kita jadi tulang yang sudah hancur itu apakah bisa dibangkitkan juga? Makanya ada hadis, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi menceritakan kepada para sahabat, kata Nabi, ada seseorang yang semasa hidupnya itu bergelimangan dengan dosa dan maksiat, kata Nabi. Tapi dia orang beriman, cuma hidupnya itu bergelimangan dengan dosa dan maksiat. Lalu saat dia ngerasa hidupnya sudah tidak lama lagi, dia tuh ngerasa sakit-sakitan, kayaknya hidupnya nggak lama lagi. Akhirnya apa? Orang ini berwasiat kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, kalau saya meninggal nanti, tolong jasad saya dibakar. Dibakar sampai angus, habis, kemudian ditumbuk dulu, dihancurkan. Tolong dihancurkan. Setelah dihancurkan, tolong abu jasad saya disebar di langit, atau dalam riwayat lain disebutkan sebar di laut. Sebar di laut. Tapi saya akan benar-benar celaka kalau memang ternyata Allah bisa mengembalikanku ke tubuh semula gitu. Aku akan benar-benar diazab nih gitu kan. Itu kenapa? Karena rasa takut dia. Dia ikhtiar ingin cari selamat gitu, karena dia ngerasa semasa hidupnya maksiat terus. Akhirnya setelah dia wafat, anaknya itu benar melakukan apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Benar anaknya itu melakukan apa yang diwasiatkan. Tapi kata Nabi, apa yang terjadi? Ya, setelah disebar, kemudian Allah memerintahkan, kata Nabi, "Wahai bumi, kumpulkanlah bagian-bagian tubuh dari orang tersebut." Maka bumi mentaatinya, kemudian dikumpulin. Yang tadi udah diabu itu dikumpul, akhirnya kembali kepada wujud semula. Wujud semula. Akhirnya orang tersebut ditanya pada hari persidangan itu, kata Nabi cerita, akan ditanya oleh Allah, "Apa yang menyebabkan kamu melakukan hal tersebut, wahai fulan? Apa yang menyebabkan kamu melakukan tersebut?" Kata orang tersebut, ini orang beriman. Kata orang tersebut, "Ya Allah, saya melakukan tersebut karena saya takut sama azab Engkau, ya Allah. Takut sama azab Engkau." Akhirnya apa yang dilakukan Allah? Allah mengampuni dosa-dosanya gara-gara rasa takutnya itu. Masya Allah. Itu bisa dicek hadis sahih itu riwayat Bukhari dan Muslim. Allah ampuni itu kenapa? Karena rasa takut yang ada di dalam hatinya, sehingga dia berbuat seperti itu. Rasa takut, ya Allah, saya takut sama azabmu, ya Allah. Akhirnya Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi walaupun mau dibakar seperti apa, mau dihancurkan seperti apa, orang yang meledak di pesawat tubuhnya hancur, nggak kelihatan, itu semuanya Allah akan perintahkan bumi untuk mengumpulkan tubuh-tubuh yang berserakan tersebut, kemudian terbentuk ke wujud semula. Maka apa yang dikatakan orang kafir? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Orang-orang kafir berkata, jika memang demikian, maka itu merupakan pengembalian yang khasirah, merugikan. Kalau gitu kita rugi nih, gitu kan? Nggak nyangka bakalan seperti ini. Ternyata kita dibangkitkan juga, gitu. Itu akan menjadi pengembalian yang khasirah, merugikan. Maka kata Allah, fa innama hiya zajratu wahidah. Pengembalian itu hanya dengan sekali tiupan saja, kata Allah. Itu sangat mudah sekali. Pengembalian kalian, baik yang hancur tubuhnya atau apapun, itu hanya dengan sekali tiupan, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Maka kembali ke wujud awal,
dan mereka dihidupkan kembali semuanya untuk menghadapi persidangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempertanggungjawabkan setiap amalan saat mereka hidup di dunia. Fa idzahum bisahir. Maka ketika itu ya hidup mereka gitu ya akan kembali di bumi yang baru. Sahirah itu bumi yang baru. Artinya apa? Di ayat ke-14 itu. Saat dibangkitkan, manusia itu bukan menempati bumi yang sekarang kita tempati. Kalau di hadis disebutkan, hadis sahih, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin baydu'a afra. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat nanti di bumi yang berwarna putih kemerah-merahan. Kemudian datar, benar-benar datar, tidak ada bukit, tidak ada gunung, itu terhampar, datar luas. Itu gambaran padang mahsyar yang menjadi tempat kita berkumpul nanti di persidangan Allah. Ya, dan itu bumi baru, bukan bumi yang tempati kita seperti ini. Nah, itu proses hari kiamat dan hari kebangkitan. Lalu selanjutnya di ayat 15 betul Allah bercerita tentang kisah Fir'aun. Kenapa? Apa hubungannya hari kiamat tiba-tiba kisah Fir'aun? Nanti setelah menceritakan kisah Fir'aun, kembali lagi menceritakan tentang kiamat lagi. Kenapa? Allah ingin menjadikan kisah Fir'aun ini sebagai pelajaran bagi orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Apa hubungannya? Orang-orang kafir Quraisy itu nggak mau beriman karena kesombongan yang ada di mereka. Itu sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu sombong. Bahkan nanti disebutkan di ayat berikutnya itu menganggap dirinya Tuhan. Fir'aun itu sombong. Maka Allah ingin menggambarkan bagaimana kisah akhir yang tragis bagi orang-orang yang sombong sehingga tidak mau beriman. Maka Allah di ayat 15 berfirman, hal ataka hadithu Musa. Wahai Muhammad, apakah telah datang kepadamu kisah tentang Musa? Di ayat berikutnya, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika atau tak kala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, yaitu yang bernama lembah Tuwa. Lembah Tuwa ini di Mesir, di Gurun Sinai. Di Gurun Sinai di daerah Mesir. Itu ada sampai sekarang. Nah, ini suka menjadi sengketa antara Mesir dan Israel gitu ya, Gurun Sinai itu. Bahkan sebelumnya tuh Gurun Sinai ini pernah diambil alih atau pernah diambil oleh Israel, dikuasain atau diakui oleh Israel, tapi sekarang diserahkan kembali ke Mesir di daerah Gurun Sinai. Nah, di situ Allah memanggil Nabi Musa dan berbicara langsung. Para ahli tafsir menyebutkan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa di lembah tua ini. Apa yang Allah sampaikan? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu ke Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Kenapa Fir'aun melampaui batas? Itu luar biasa Fir'aun ini. Fir'aun ini Bapak Ibu, awalnya memang seorang raja. Awalnya dia tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan. Awalnya itu diceritakan di surah Az-Zukhruf itu. Beliau mengatakan Fir'aun itu, ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Dia itu hanya mengaku, wahai kaumku, sesungguhnya wilayah Mesir ini dan juga sungai yang mengalir di bawahnya itu semuanya berada di bawah kekuasaanku. Itu kalimat awal. Hanya merasa menguasai Mesir dan sekitarnya. Terus kekuasaannya bertambah luas. Kekayaannya, kekuasaannya gitu ya, bertambah luas. Akhirnya apa? Dia mulai itu berkata, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Itu mulai udah itu tuh merasa karena kekuasaannya bertambah hebat, bertambah luas, merasa kayak Tuhan. Wahai kaumku gitu ya, sesungguhnya aku tidak mengetahui di antara kalian gitu ya, tidak mengetahui bahwa kalian memiliki Tuhan selainku. Nah, dia udah mulai nyerempet mengaku Tuhan tuh. Sampai akhirnya puncaknya
Ya, di surah An-Nazi'at nanti di ayat-ayat berikutnya, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Akhirnya Firaun itu mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Dan di dalam riwayat disebutkan proses dari mulai merasa dirinya dari pengakuan pertama, kedua tadi sampai ketiga mengaku Tuhan, itu prosesnya 40 tahun. Itu disebutkan dalam hadis, prosesnya itu 40 tahun. Ketika kekuasaannya sudah bertambah luas dan pengikutnya sudah bertambah, kerajaannya itu makin luas gitu. Akhirnya dia apa? Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan kata Allah itu sudah melampaui batas. Innahu tagha. Maka Musa datang temui. Maka apa? Nabi Musa diperintahkan untuk apa? Di ayat lain di surah Toha itu disebutkan faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nanti saat kau bertemu dengan Firaun, maka berkatalah dengan lembah lembut kepada dia. Mudah-mudahan dia ingat mau sadar gitu. Nabi Musa disuruh ngomongnya secara pelan-pelan lemah lembut. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan orang yang kesombongannya itu udah sangat parah, bahkan mengaku Tuhan. Ya. Maka di ayat berikutnya, di surah An-Nazi'at ayat berikutnya, Allah memerintahkan apa? Faqul hallaka ila an tazakka. Maka katakanlah kepada Firaun, kata-katanya lembut banget. Apakah engkau ingin mensucikan dirimu, wahai Firaun? Jadi ajak dakwahnya itu bukan menyuruh, karena orang yang sombong itu nggak bisa disuruh-suruh. Tapi kalimatnya dalam bentuk tanya atau tawaran. Firaun, apa engkau mau mensucikan dirimu? Gitu kan. Jadi nawarin, Firaun, kamu telah berbuat sombong, mengaku Tuhan, nggak boleh begitu, nggak. Bahasanya lembut banget. Firaun, apakah engkau mau mensucikan diri? Gitu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha di ayat berikutnya. Dan saya siap untuk jadi penuntun atau penunjuk jalan menuju jalan Tuhanmu agar engkau takut gitu ya. Jadi bahasanya juga Nabi Musa bukan apa? Aku akan menunjuki jalan, tapi apa? Aku akan menjadi pendamping atau penuntun menuju jalan Allah gitu. Itu udah lembut banget itu Nabi Musa itu. Nggak cukup sampai situ untuk membuktikan bahwa Nabi Musa benar. Maka di ayat berikutnya fa'arahul ayatal kubra. Sampai-sampai Nabi Musa apa? Menunjukkan atau memperlihatkan mukjizat yang besar. Apa mukjizat Nabi Musa? Sihir. Kenapa? Karena saat itu di masa Firaun itu ya tersebar para penyihir-penyihir yang memiliki kekuatan sihir yang dahsyat. Maka untuk menandingi mereka, untuk membuktikan kebenaran seorang nabi dan rasul, Allah berikan mukjizat yang sesuai dengan zamannya. Maka Allah berikan kemampuan mukjizat sihir Nabi Musa. Bedanya ya untuk mengalahkan sihir-sihir para penyihir Firaun. Bedanya ini menarik. Kalau sihir yang terjadi saat itu adalah halusinasi, sihir itu kan nggak nyata. Makanya di Al-Quran juga di surat Toha ayat 66 itu disebutkan yukhayyalu ilahi min sihrihim anha tas'a. Jadi saat penyihir Firaun itu menunjukkan tali jadi ular, itu hanya halusinasi pandangan saja. Padahal itu tetap menjadi tali. Tapi pandangan orang yang terkena sihir melihatnya seperti ular. Tapi Nabi Musa berbeda mukjizatnya apa? Tongkat itu benar-benar menjadi ular dan memakan ular-ular dari penyihir-penyihir Firaun. Itu benar-benar menjadi ular. Akhirnya apa? Penyihir-penyihir Firaun faulqiyas saharatu sujada qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Akhirnya sampai penyihir Firaun itu akhirnya tunduk mengakui kehebatan Musa, akhirnya beriman semuanya. Penyihir Firaun semuanya beriman karena ini beda ini katanya. Luar biasa. Akhirnya mereka ini pasti benar nih utusan Tuhan. Akhirnya penyihir-penyihir itu beriman. Udah ditunjukkan bukti besar, mukjizat besar seperti itu, apakah Firaun beriman? Ternyata enggak. Di ayat berikutnya fakadzdzaba wa 'asa. Firaun malah apa? Mendustakan dan mendurhakai Nabi Musa. Itu mah enggak.
Bahkan lebih parah, tsumma adbaro yas'a, Firaun berpaling dan berusaha untuk menantang. Menantang siapa? Nabi Musa. Karena udah tingkatan sombongnya itu levelnya udah level akhir tuh. Fakadzdzaba wa asa tsumma adbaro yas'a, sampai-sampai apa? Fahasyara fanada, mengumpulkan petinggi-petinggi, pembesar-pembesar di kerajaan Firaun, di kerajaan Mesir saat itu. Kemudian dia menyeru kepada kaumnya, kepada warganya. Fanada. Malah jadi apa yang diserukan? Faqala ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan yang paling tinggi. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Masya Allah. Sudah dinasehatin, sudah diingetin oleh Nabi Musa, udah ditunjukkan bukti kebenaran Nabi Musa sebagai Rasul Allah. Malah ngumpulin, manggilin, kemudian mendeklarasi ulang, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu Firaun luar biasa gitu ya. Sampai seperti itu kesombongannya. Maka apa berikutnya? Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menghukumnya dengan siksaan akhir dan ula dan pertama. Nah, kalau terjemahan depan itu ada yang langsung ditafsirkan. Maka Allah menghukumnya dengan siksaan di akhirat dan adab di dunia. Padahal maknanya sebenarnya secara ini apa? Allah menghukum dia dengan siksaan akhir dan awal. Nah, ditafsirkan siksaan akhir itu adalah siksaan saat di akhirat. Nah, kemudian siksaan ula itu yang pertama adalah siksaan saat di dunia. Makanya Firaun matinya itu tersiksa. Apa? Tenggelam. Matinya tersiksa. Bahkan saat tenggelam udah kelap itu baru dia apa? Karena ingin selamat baru yakin gitu, maksudnya percaya. Kalau gitu saya beriman kepada Tuhan Musa gitu. Padahal itu udah sakaratul maut, udah kelap gitu ya. Udah telat dan Allah tahu bahwa dia mau ke dalam situ biar diselamatin aja. Kemana aja engkau ketika Nabi Musa mengajak, menunjukkan bukti dan mukjizatnya, tapi dia udah kelelep, baru saya beriman kepada Robnya Musa dan Harun gitu, Harun dan Musa gitu. Maka ini mah apa? Gimmick aja. Akhirnya dimatikan di laut itu, tenggelamkan bersama pasukan. Ya. Bahkan adab itu terus Allah berikan di alam kuburnya tersebut. Di alam barzakh, roh Fir'aun itu terus disiksa sampai nanti hari kiamat mendapatkan adab yang kekal. Na'udzubillah. Maka di ayat 26-nya Allah tutup dengan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ya. Sesungguhnya pada kisah Firaun ini terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut. Nah, Allah ceritakan kisah-kisah ini untuk kita jadikan pelajaran. Jangan sombong ketika ada, makanya Nabi SAW mengartikan takabur atau sombong itu dengan apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu kata Nabi menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ketika ada yang menasehati kita dan itu nasihat yang baik, malah kita tolak, kita sombong, itu sama kayak Firaun. Bedanya Firaun menganggap dirinya Tuhan aja gitu. Walaupun nasihatnya itu datang dari orang yang lebih muda dari kita, walaupun nasihat itu datang dari orang yang secara keilmuan lebih rendah dari kita, tapi ketika dia menasihati, mengingatkan kita akan kesalahan kita, menasihati dengan sesuatu yang baik, maka ucapan terima kasih sudah mengingatkan. Engkau mungkin Allah utus untuk menegurku gitu. Coba kalau nggak ada yang nasihati, nggak ada yang negur atas kesalahan kita, maka kita akan terus terjerumus dalam kesalahan. Maka bapak-bapak nggak usah gengsi ketika dinasehatin, diingetin sama istrinya. Karena kan manusia ini makhluk yang lemah, nggak sempurna, selalu berbuat salah, makhluk yang sering lupa. Maka pasti kita pernah melakukan kesalahan. Maka ketika ada orang yang mengingatkan, itu salah satu bukti Allah sayang sama kita, diingetin. Mungkin itu melalui istri kita. Maka jangan marah. Ah, lu sok soleh, lu soleha, lu aja begitulah. Kalau orang ngingetin begitu gitu kan. Ibu itu mungkin ada yang ngingetinnya anak-anak kita.
Maka ketika diingetin, Bu, pakai kerudung apa Bu? Gitu. Keluar kok banyak orang nggak pakai juga. Jangan, lah lo masih kecil juga tahu apa sih? Lah, itu bagian dari bentuk kesombongan. Bentuk kesombongan itu menolak kebenaran. Padahal kita tahu gitu hukum pakai jilbab itu gimana. Dandan, ibu bisa terlalu menor ya, lipstick, segala macam gitu. Sampai udah kayak ondel-ondel gitu ya. Anaknya ngingetin, Mak, udah kayak ondel-ondel itu mau kemana gitu kan. Itu kan tabarruj gitu ya. Maka astagfirullahaladzim, oh iya gitu. Maka bersyukur, makasih Nah udah menjadi perantara Allah ngasih petunjuk buat saya. Makasih udah menjadi perantara Allah ngasih hidayah, ngingetin gitu. Bersyukur Allah ingetin. Maka orang yang menolak kebenaran, orang termasuk orang yang menolak diajak kepada kebaikan. Di sini DKM ngajak, ayo Bapak Ibu kita berangkat ke masjid, ya, ayo salat berjamaah, ayo ikut kajian, mau ada pengajian. Kita menolak, padahal kita nganggur saat itu nggak ada kesibukan. Itu salah satu bentuk kesombongan kita. Insya Allah. Padahal Allah ngasih kesempatan tuh dengan mengirim orang untuk mengingatkan, tapi ternyata menolak kesempatan. Sama seperti Allah mengirim Nabi Musa kepada Fir'aun, ngasih kesempatan untuk taubat. Tapi dia berlaku sombong. Enggak makan sampai ana rabbukum. Itu siapa Musa? Saya ini Tuhan kalian yang paling. Na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa menjadikan pelajaran gitu. Selalu rendah hati, selalu merasa diri itu selalu bahwa kita ini manusia yang ada kemungkinan berbuat salah, berbuat dosa. Maka ketika ada orang datang menasihati kita, mengingat kita, maka bersyukur. Karena itu mungkin orang yang Allah kirim untuk menjadikan kita lebih baik. Demikian yang saya sampaikan. Sampai ketemu di bulan berikut dengan ayat berikutnya 27 sampai 46 insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk terus berada di jalan kebaikan ini. Kemudian Allah melapangkan rizki kita dalam kebaikan, memanjangkan usia kita untuk senantiasa dalam jalan kebaikan juga dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pada akhirnya Allah kumpulkan kita semuanya kembali di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah ucap, salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada pertanyaan bisa sambil